Pendidikan sebagai salah satu sektor yang paling terdampak oleh pandemi COVID-19 dipacu untuk terus berinovasi dan berkreasi agar proses belajar mengajar tetap berlangsung secara efektif dan efisien, termasuk kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ajaran 2021-2022 ini yang terpaksa kami lakukan secara daring. Raihlah prestasimu meskipun belajar dari rumah. Jadilah siswa yang cerdas dan berkarakter. Sebagai profil pelajar Pancasila harus dikedepankan. Harus mampu untuk beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berbineka global, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sukses selalu untuk kalian semua. Tetap semangat. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi pelaksanaan MPLS tahun 2021 dimulai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
SMK bisa, SMK hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Di pagi hari ini saya akan memberikan materi tentang kehumasan, yaitu tentang praktek kerja industri, teaching factory, kelas industri, budaya kerja industri, dan bursa kerja khusus. Apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala? Pak Perdana yakin hal ini sudah banyak dibahas di sekolah sebelumnya di SMP, di SD. Namun ada beberapa hal yang ingin Perdana tekankan dalam paparan ini. Wawasan Wiyata Mandala terdiri dari 3 kata: wawasan, wiyata, dan mandala. Wawasan merupakan pengetahuan, kesadaran akan suatu hakikat atau suatu kebenaran. Wiyata adalah sekolah, sedangkan mandala adalah tempat. Maka wawasan Wiyata Mandala adalah pengetahuan dan kesadaran setiap warga sekolah serta masyarakat akan posisi dan sikapnya di sekolah, sehingga setiap warga sadar akan tugas, hak, dan kewajibannya di lingkungan sekolah. Untuk materi kali ini, saya akan memberikan materi tentang etika, tata krama, tata tertib siswa, anti bullying, toleransi antarumat beragama, dan cara belajar siswa aktif. Tujuan dibuatnya tata tertib sekolah adalah mewujudkan suasana belajar agar proses pembelajaran siswa didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya, memiliki spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum SMK dan peraturan akademik. Nah, saya adalah Ibu Yeni Anantasari. Di sini jabatan saya adalah sebagai Wakakurikulum SMK 3 Probolinggo, dan saya di sini mengampu mata pelajaran matematika kelas 12. Nah, apa sih kurikulum SMK 3 Probolinggo itu seperti apa? SMK 3 Probolinggo adalah SMK pusat keunggulan, yaitu SMK yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten pada program keahlian tertentu dan terserap di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja, serta dapat melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi atau pendidikan lebih tinggi. Yang kedua, kurikulum yang digunakan di SMK N3 adalah kurikulum SMK PK dan kurikulum kurikulum 13 revisi. Ikhlas bakti, bina bangsa, berbudi bawa laksana. Salam Pramuka. Materi kita pada hari ini adalah kode kehormatan pramuka. Apa sih kode kehormatan pramuka? Pengertian kode kehormatan pramuka merupakan serangkaian ketentuan dasar, janji, nilai, dan norma yang harus dilaksanakan oleh seorang pramuka dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi ukuran atau standar tingkah laku pramuka.
sehingga bisa dikatakan bahwa kode kehormatan merupakan kode etik anggota Gerakan Pramuka, baik dalam kehidupan pribadi maupun di dalam masyarakat. Sekarang kita ketahui bahwa wawasan kebangsaan ini adalah merupakan sarana untuk bagaimana adik-adik mencintai suatu tanah air. Kenapa mencintai tanah air? Sekarang negara kita memang sedang diuji dengan COVID-19. Dunia sudah luar biasa dampak dari COVID-19, maka adik-adik dengan semangat, saya kira kecintaan terhadap tanah air inilah yang merupakan wujud adik-adik untuk mencintai dari bangsa ini. Yang berikutnya, peran generasi muda. Kalau kita lihat dari peran generasi muda adalah untuk ketahanan nasional. Kenapa peran generasi muda adalah merupakan ketahanan nasional? Karena adik-adik adalah sumber nanti akan menjadikan apa? Negara ini maju atau tidak tergantung dari adik-adik. Pertama, kita bahas dulu tentang kesehatan reproduksi pada remaja. Jadi, per definisi, kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, sosial yang utuh. Jadi semuanya harus utuh, semuanya harus balance. Bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan ya adik-adik, tetapi juga harus sesuai fungsinya, baik dari sistem reproduksi maupun prosesnya. Sekarang kita bahas dulu tentang tugas masa remaja itu apa. Sebenarnya banyak adik-adik tentang tugas masa remaja. Yang paling utama adalah mencapai kemandirian secara emosional. Artinya harus bisa mengontrol emosi, harus bisa menekan ego masing-masing. Yang pertama. Yang kedua, harus bisa mempersiapkan karir ekonomi. Harus punya planning. Kita kedepannya mau kuliah di mana, mau ambil jurusan apa, mau kerja apa, itu harus dipikirkan sejak sekarang. Yang ketiga adalah harus mampu bertanggung jawab secara sosial. Jadi harus tahu konsekuensi tentang apa yang dilakukan saat ini, seperti itu. Lalu mencapai peran sosial feminin atau maskulin. Selanjutnya mencari relasi dengan teman seusia. Tolong pilih teman-teman yang mampu mendatangkan manfaat untuk kalian. Jangan mencari teman-teman yang susah bergaul atau teman-teman yang memberi dampak buruk pada kalian. Dan yang terakhir adalah mempersiapkan untuk menikah dan berkeluarga.
nama sekolah, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalian sudah mengikuti dengan penuh semangat dan tanggung jawab. Semoga tujuan masa pengenalan lingkungan sekolah sanggup terwujud seterusnya dalam kehidupan kalian sebagai siswa SMK Negeri 3 Probolinggo. Jadilah jiwa-jiwa yang berkarakter, berjiwa profil Pancasila, menjadikan kebanggaan sekolah, orang tua, bangsa, dan negara. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan guru yang telah berperan aktif dalam pelaksanaan MPLS 2021. Semoga kerja keras ini menjadikan ladang amal soleh buat Bapak Ibu semuanya. Akhir kata, selamat kepada anak-anakku semuanya. Selamat menjadi siswa SMK Negeri 3 Probolinggo. Dengan ini saya nyatakan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2021 secara resmi ditutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.